sebuah kreativitas itu adalah kan menurut Supriyadi adalah sebuah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu gagasan maupun karya nyata yang kreatif berbeda dengan apa yang telah ada. Nah, hadir kembali dalam acara Ploto setiap hari Jumat jam 2 siang, dan kali ini kita berkolaborasi yang kedua dengan HDI Bali. Dan seperti yang Bapak Ibu dan teman-teman lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai transformasi desain balai budaya yang sebagai creative hub seperti itu. Jadi di sini sudah kehadiran, di sini ada Insinyur Kadek Sosiawan dari Interior Designer sebagai Prinsipal Racana Desain juga. Terima kasih sudah hadir. Kita akan sapa narasumber kita yang sudah hadir pada acara kali ini, yaitu Pak I Kadek Sosiawan. Selamat sore Pak Kadek. selamat sore Mbak. Selamat sore Pak. Gimana, sehat Pak? Ya, sehat Pak. Oke. Pak Kadek, sebelum masuk ke sesi acara, saya mohon izin untuk membacakan sedikit biografi dari Bapak ya Pak. Baik, Ya, silakan, dan silakan. saya akan bacakan sedikit. Terima kasih Pak Kadek. Pak Kadek biasa dipanggil dengan Pak Deksos ya Pak. Kemudian beliau juga sebagai prinsipal dari Racana Design yang sudah ada di tahun 2006. Kemudian sebelumnya beliau mengambil S1-nya di jurusan Interior Designer, lalu melanjutkan S2-nya di jurusan Arsitektur Universitas Udayana. Jadi mungkin teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman, buat kita semua. Jadi saya sebenarnya ingin sedikit berbagi terkait dengan pengalaman saya merancang awalnya adalah sebuah balai budaya, kemudian dioptimalkan dan dikembangkan harapannya untuk bisa menampung aktivitas kreatif. Nah, jadi istilah kerennya sekarang kan creative hub lah, kan begitu ceritanya. Nah, jadi saya mencoba untuk menjelaskan sedikit. Jadi ini adalah lokasinya ada di daerah Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto, di daerah Lumintang tepatnya. Kalau teman-teman yang ada di Bali mungkin sudah nggak asing lah dengan tempat ini. Ini adalah lokasinya. Ini karena screen-nya banyak nih Mbak, kira-kira 90-an, jadi yang ini mungkin tidak terlalu. Ini adalah existing-nya. Jadi kondisi awalnya adalah sebuah ruangan ini adalah sebuah gedung, ini ada sebuah tempat, ini adalah rencananya akan dibangun sebuah balai budaya. Nah, akan dibangun sebuah balai budaya, kemudian akhirnya berkembang sesuai dengan tuntutan saat ini, gitu. Saat ini, dan pemerintah Kota Denpasar merespon aktivitas-aktivitas masyarakat Kota Denpasar khususnya, sehingga mengharapkan sebuah tempat atau sebuah media untuk bisa menampung semua aktivitas kreatif masyarakat Kota Denpasar. Spirit awalnya atau tujuan awalnya begitu. Nah, sehingga perlu saya sampaikan bahwa di sini saya bekerja di bawah konsultan perencanaan, namanya adalah PT Kencana Adikarma. Jadi sebagai desainer interior dilibatkan dalam rangka untuk bisa mengoptimalisasi atau mengoptimalkan tempat ini menjadi yang awalnya belum creative hub, Mas Bayu dan teman-teman. Awalnya tetap adalah sebagai balai budaya, tetapi yang bisa menampung aktivitas kreatif masyarakat Kota Denpasar. Kenapa? Karena di Kota Denpasar itu banyak sekali komunitas yang sebenarnya mereka bisa bekerja tetapi secara parsial. Ini yang ditangkap oleh pemerintah Kota Denpasar, sehingga disiapkanlah atau direspon, sehingga Kota Denpasar atau pemerintah Denpasar menyiapkan ruang atau tempat untuk bisa menampung aktivitas kreatif itu sebenarnya. Nah, jadi sejarah awalnya kayak begitu. Ya, kondisi awal tahun 2017 ini kira-kira Pak. Jadi gedung ini adalah gedung dari kepunyaan Pemda ya Pak, dari pemerintahan kota. Pemerintah. Dari pemerintah. Nah, jadi konsep awalnya, karena ini kan proyeknya cukup besar, Mas Bayu. Jadi teman-teman, proyek cukup besar, sehingga anggaran yang menggunakan anggaran banyak tahun. Jadi nggak bisa 1 tahun selesai.
Nah, jadi mungkin ini dari tahun 2014 diagendakan Balai Budaya bertahap segala macam. Di tahun 2018 itu yang saya sampaikan tadi, pemerintah mulai merespon, mulai melihat bahwa banyak sekali komunitas-komunitas kreatif Kota Denpasar yang tidak memiliki tempat, tidak memiliki ruang, tidak terorganisir sehingga mereka berjalan secara parsial. Yang tentunya harapan pemerintah adalah itu bisa disatukan, kemudian bisa disinergikan, harapannya supaya bisa memicu ekonomi kreatif lah, arahnya akhirnya berdampak kepada ekonomi masyarakat. Akhirnya difasilitasi ya Pak ya oleh pemerintah. Ya betul. Nah, jadi ini adalah existingnya kayak begini. Nah, ini layoutnya gini, awalnya layoutnya. Jadi ruang-ruang yang awalnya di Balai Budaya itu disiapkan adalah, ini ada lobbynya ada 2, di depan sama di belakang. Lobby belakang, lobby depan, kemudian ada ruang tamu, kemudian ada ruang manajemen, ruang staff, kemudian ada ruang pameran. Nah, itu secara prinsipnya di lantai first floor-nya, kemudian di second floor-nya adalah ruang pertemuan. Nah, ini Mas Bayu, ini sebenarnya adalah ruang pertemuan. Setting awalnya adalah ruang pertemuan, kemudian ini adalah koridor aja. Nah, kemudian, saya lanjut. Sebuah kreativitas itu adalah kan menurut Supriyadi adalah sebuah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru. Baik itu gagasan maupun karya nyata yang kreatif berbeda dengan apa yang telah ada. Nah, kan itu kira-kira kreativitas itu gitu. Nah, kemudian kreativitas juga adalah sebuah proses sebuah mental yang melibatkan penampilan ide gitu, atau konsep baru atau hubungan baru antara gagasan-gagasan yang sudah ada. Jadi kreativitas itu adalah sesuatu yang menciptakan sesuatu konsep baru, gagasan baru, atau bisa juga itu adalah kreativitas bisa juga dianggap sebagai hubungan yang baru. Hubungan yang baru dari konsep-konsep yang ada, dari konsep-konsep yang sudah ada gitu. Jadi itu disebut dengan kreativitas. Nah, jadi saya bersumber dari mengacu itu sebenarnya untuk bisa merespon perancangan Balai Budaya sebagai creative hub. Nah, jadi sebuah aktivitas, kata kuncinya adalah melahirkan atau menciptakan sesuatu hal yang baru, baik itu gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru, ataupun hubungan-hubungan yang baru terkait dengan konsep-konsep yang sudah ada. Jadi barunya itu menjadi underline lah gitu. Jadi barunya itu menjadi penekanan, sehingga bagi saya sebagai seorang perancang ini adalah sebuah proses penciptaan. Gitu. Ini adalah sebuah proses penciptaan. Jadi sebuah proses penciptaan itu saya memahami adalah apabila bertemunya nilai-nilai vertikal dan nilai-nilai horizontal itu baru bisa ada sebuah proses penciptaan gitu. Jadi secara prinsip adalah value vertikal dan value horizontal itu bertemu baru memungkinkan untuk ada proses penciptaan. Nah, kalau dalam bahasa universalnya, kalau laki-laki bertemu dengan wanita baru ada proses penciptaan. Nah, gitu. Jadi value-nya gitu. Jadi kita sendiri di Bali dikenal istilah-istilah lokalnya adalah konsep Puruso Pradana. Jadi konsep Puruso Pradana adalah vertikal horizontal. Nilai-nilai vertikal dan nilai-nilai horizontal. Atau sebuah konsep akasa dan pertiwi misalnya. Konsep langit dan konsep bumi gitu. Nah, itu istilah lokalnya, tetapi secara universal nilainya adalah sebuah penciptaan harus memadukan antara dua value gitu, antara horizontal dan vertikal atau positif dan negatifnya. Tetapi negatif di sini tidak bisa kita asosiasikan atau kita anggap bahwa itu jelek gitu. Karena ini adalah sebuah energi, kedua-duanya adalah semua energi positif dan energi negatif. Tapi energi negatif itu tidak bisa kita anggap bahwa itu jelek. Atau makanya supaya tidak terjebak dengan jelek dan benar atau buruk dan bagus itu, nah, saya lebih menerjemahkan kepada nilai-nilai vertikal dan nilai-nilai horizontal. Nah, pertemuan itulah akhirnya akan memunculkan sebuah penciptaan baru. Penciptaan baru itu ya berupa apa? Ada idealisme nanti di sana, kemudian ada kreativitas di sana,
juga sebagai aktualisasi diri, ada efek ekonominya, kemudian ada efek relasinya, kemudian publikasi juga. Nah, itu adalah semua nilai-nilai yang terlahir antara pertemuan-pertemuan itu. Nah, kalau saya terjemahkan nanti bagaimana sebuah konsep dasar ini bisa menginspirasi atau bisa sebagai spirit sebuah ruang kreatif hub itu. Jadi ruang kreatif hub itu adalah pemerintah menyiapkan tempatnya, fisiknya, sedangkan komunitas melakukan kegiatannya ini berkolaborasi sehingga akan memunculkan sesuatu efek yang saya anggap seperti jelaskan tadi, ada kreativitas di sana, ada aktualisasi diri di sana, orang bisa menunjukkan idealismenya di sana, sehingga ada juga berhubungan dengan orang lain, koneksi dengan orang lain sehingga ada relasi baru. Kemudian ujung-ujung bisa juga ada side effect ekonominya. Nah, ada side effect ekonominya. Nah, jadi itu sebenarnya konsep awalnya saya sebagai perancang untuk bisa menerjemahkan apa sih sebenarnya yang menjadi spirit awal sebuah creative hub itu. Memang kalau kita pahami bersama, creative hub adalah pusat kreativitas atau pusat kreatif. Tetapi pusat kreatif yang bagaimana? Nah, ini saya mengambil satu value atau satu fakta yang diharapkan ke depan bahwa sebuah tempat atau creative hub atau pusat kreatif itu harus mampu melahirkan orang-orang atau personal yang bisa mereka mengoptimalkan potensi dirinya sesuai dengan bidangnya sehingga memiliki efek yang meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, kualitas hidup itu kan sangat luas, baik itu bisa ekonominya, bisa juga penambahan knowledge-nya, bisa juga penambahan experience-nya, kemudian ada penambahan konektivitas terkait dengan orang lain segala macam. Nah, gitu kira-kira Mas Ayu. Nah, jadi itu konsep awalnya kayak begitu, sehingga sebuah proses penciptaan itu namanya proses penciptaan itu tidak lepas dari siklus hidup sebenarnya. Jadi siklus hidup itu ya seperti kita paham bersama, lahir, hidup, mati itu adalah sebuah siklus. Ya. Gitu. Jadi tetapi lahir itu adalah awal daripada kehidupan, kehidupan adalah awal dari kematian, artinya juga adalah kematian juga awal dari kelahiran lagi. Nah, jadi ini konsep yang sederhana, konsep yang universal, tetapi inilah yang diharapkan mampu tervisualisasi, mampu menjadi spirit dalam rancangan Creative Hub ini. Nah, jadi implementasinya bagaimana? Implementasinya adalah orang yang di sana itu, orang yang awalnya nggak ngerti, misalnya salah satu contoh, misalnya salah satu bidang terkait dengan digital, nah misalnya gitu, atau copywriting lah. Orang nggak paham, kemudian masuk di dalam komunitas Creative Hub itu, kemudian di sana dilatih, kemudian ketemu dengan teman-teman gini, kemudian ada mastermind-nya, kan gitu misalnya, ada mastermind sehingga akhirnya dia mulai paham, mulai pinter, kemudian ada efek ekonominya, kemudian meningkatkan kualitas dirinya terkait dengan copywriting. Setelah itu akhirnya dia mahir, akhirnya matinya maksudnya bukan mati akhirnya nggak lagi kerja di sana, tetapi matinya adalah dia sudah tidak lagi perlu dididik di Creative Hub itu. Oke, jadi diharapkan ada dari Creative Hub ini muncullah sosok-sosok baru ya Pak untuk. Nah, gitu loh. Jadi ini sebagai inkubator sebenarnya Mbak Yu. Jadi ini sebagai inkubator. Jadi lahir sebuah atau personal yang ingin belajar tentang sesuatu, kemudian di sana diajarin, dilatih segala macam. Setelah itu mahir, kemudian keluar dari Creative Hub itu menjadi personal-personal yang sudah mumpuni dari dalam bidangnya. Nah, tetapi setelah keluarnya, bagaimana fungsi Creative Hub ini? Ya, lagi melahirkan sesuatu yang baru, lagi melahirkan personal yang baru. Nah, itulah sebuah konsep siklus saya sampaikan tadi, gitu dalam proses perancangan ini, gitu. Berarti Pak Kadek, berarti dengan adanya Creative Hub ini, berarti ingin menciptakan pelatihan-pelatihan buat teman-teman juga, yang memfasilitasi teman-teman juga, gitu ya Pak? Betul, dan ini sebenarnya sudah berjalan dari 2009 itu sudah berjalan, dan banyak sekali komunitas-komunitas yang sudah dilatih di tempat ini. Ya, termasuk kita sendiri di HDI, sama teman-teman di Arsitek juga sudah beberapa kali mengadakan pameran di sana, sehingga itulah salah satu side effect daripada fungsi Creative Hub ini gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa dioptimalkan, bisa jadi adalah kita miliki konektivitas antara satu profesi dengan profesi lainnya, Mas Bayu. Misalnya contohnya saya sebagai seorang desainer interior, misalnya di sana ada pelatihan, kemudian dikenalkan dengan komunitas lain, misalnya terkait dengan
digital marketing atau terkait dengan ilustrator misalnya, sehingga itu bisa kita optimalkan di dalam profesi kita, sehingga kita bisa kolaborasi dengan mereka untuk menciptakan sebuah karya-karya yang jauh lebih optimal apabila itu kita kerjakan sendiri. Ya, setuju. Nah, kira-kira begitu pemikiran dasarnya terkait dengan tempat ini. Nah, jadi button lainnya adalah saya di satu sisi ada itu konsep dasarnya seperti itu, tapi di sisi lain saya sendiri harus juga menjaga identitas lokal, karena kita sendiri adalah melestarikan juga menjadi satu hal yang penting. Baru itu penting kita ciptakan, baru itu penting kita kembangkan atau penting kita lahirkan, tetapi tetap kita ingin mengakar kepada identitas lokal itu. Jadi apalagi Denpasar sebagai kota yang berwawasan budaya mengharapkan adalah ada ruang-ruang kreatif masyarakat guna terbangunnya ekosistem kreatif. Jadi ini tidak lagi parsial, tetapi terbangun ekosistemnya. Nah, kemudian identitas lokalnya tetap menjadi spirit saya dalam merancang itu. Kenapa? Karena Kota Denpasar, apalagi sudah diagendakan sebagai kota yang berwawasan budaya, dan banyak sekali budaya-budaya Kota Denpasar yang tentunya saya punya tanggung jawab moral secara personal bahwa itu kita boleh berkembang, tetapi akarnya kita harus kita jagain. Ya, setuju Pak. Jadi roots-nya itu jangan sampai hilang ya Pak, akarnya ya Pak. Nah, kira-kira begitu Mas Bayu. Jadi kira-kira begitu konsep awalnya. Sehingga harapannya meskipun kita menciptakan sesuatu yang baru, tetapi jangan sampai meninggalkan yang lama atau meninggalkan akarnya atau meninggalkan identitas lokal itu. Nah, sehingga ini penting saya sampaikan bahwa ruang Creative Hub ini atau Balai Budaya yang dikembangkan menjadi Creative Hub itu adalah sebagai triggernya, sebagai pemicunya, tetapi tetap kita bisa memberikan arahan atau memberikan sedikit pemahaman bahwa boleh kita berkembang semaju-majunya, tetapi jangan lupa bahwa identitas lokal juga perlu kita jaga. Wow, keren Pak. Nah, kira-kira begitu. Jadi mungkin saya lanjut. Nah, misalnya kayak ini. Ini sebenarnya kan adalah sebuah karya tetua kita di Bali, Mas Bayu, Mas Isa. Ini adalah arsitektur tradisional. Jadi arsitektur tradisional ini, kalau misalnya kita nggak berkontribusi dalam rangka untuk melestarikan, ya kan akhirnya siapa, Mas Bayu, kan nggak ada. Jadi saya sendiri mencoba mengakomodir meskipun mengembangkan atau mencari elemen-elemen tradisional, elemen-elemen lokalnya yang kita coba visualisasikan atau aplikasikan ke dalam rancangan-rancangan desain interior yang modern lah, yang lebih sederhana, yang lebih modern. Dari sisi materialnya kita pikirin, kemudian dari kita mainnya satu elemen tetapi kita mainnya di repetisi misalnya, gitu kira-kira. Sehingga ini menjadi sumber inspirasi buat saya. Yang gini-gini jadi sumber inspirasi, sehingga ini kita coba kembangkan kayak ini. Nah, ini kan sudah diterapkan di arsitektur yang zaman dulu ini, kayak ini misalnya. Nah, kita kembangkan akhirnya menjadi kayak begitu. Itu kira-kira. Nah, jadi sekarang masuk ke redesainnya Creative Hub itu. Nah, mungkin saya perlu jelaskan. Sebelum menjelaskan lebih detail, saya ingin jadi tanya Pak. Ini kan sebetulnya pemberi tugas atau ownernya itu kan adalah Pemda ya Pak ya. Betul. Dari bapak-bapak Pemda Denpasar itu ada brief atau mungkin ketentuan-ketentuan yang harus pakem-pakemnya nggak Pak? Karena kan ini kita ngomongin dari sebuah gedung balai budaya, akhirnya bertransformasi menjadi sebuah creative hub gitu Pak. Ya, betul. Nah, jadi gini, saya bersyukurnya adalah diberi tugas oleh pemerintah melalui konsultan perencana itu, di mana pemerintah Kota Denpasar lebih dulu lebih dulu mampu merespon kebutuhan masyarakatnya. Oke. Gitu loh Pak. Jadi saya bersyukur. Jadi pemerintah Kota Denpasar itu saya anggap terdepan lah terkait dengan sebuah proses kreatif, di mana kita sendiri tidak mungkin hanya akan melestarikan budaya lokal atau budaya Bali misalnya tanpa memberikan ruang kepada komunitas-komunitas anak muda yang ingin berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, oleh karena itu briefnya adalah dalam rangka bisa menampung semua aktivitas kreatif itu, Mas Bayu, gitu loh. Jadi saya sendiri jujur bilang adalah ini proyek cukup menarik buat saya, cukup menantang juga karena ya jarang-jarang ada pemerintah yang setuju Pak.
Nah, gitu loh Pak. Gitu, jarang-jarang ini betul-betul saya tanggung jawab moral ya tinggi lah terkait dengan proyek ini, sehingga apa namanya, kita berusaha semaksimal mungkin kemarin, kita berusaha seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan kemampuan tim saya, sehingga baru mampu mewujudkan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kota Denpasar seperti apa yang sudah ada gitu loh Mas Bayu. Oke, wow. Oke, silakan Pak Kadek dilanjutkan. Ya, nah mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan layoutnya. Nah, yang kita respon adalah di areal-areal ini, lobinya kita dari timur, di depan ada lobinya. Nah, kemudian ada ruang pamerannya Mas Bayu. Nah, ada ini ruang pameran untuk bisa menampung pameran itu pameran yang nggak permanen. Jadi apa namanya, partisi bisa kita buka sesuai dengan kebutuhan komunitasnya. Gitu ya. Kemudian ada ruang transitnya, ada ruang VVIP. Nah, kemudian yang ini adalah ruang audiovisual. Nah, jadi ruang audiovisual. Kemudian ini adalah ruang filmmaker. Kemudian video editing. Kemudian di sini ada ruang fotografi, bawah ada ruang fotografi. Nah, kemudian ada kayak apa namanya ya kayak satu ruang yang kalau misal sebuah komunitas itu dianggap sudah dia boleh mandiri, diberikan ruang khusus, dia pakai satu ruangan itu gitu. Oh, jadi buat kantor gitu ya Pak? Buat pertunjukan dia gitu misalnya. Studionya dia, buat studionya dia. Jadi kalau dan dia boleh sudah punya pekerjaan di luar. Di luar pelatihan itu mereka sudah punya pekerjaan, bisa boleh bekerja di sini gitu loh Mas. Workshopnya lah gitu ya Pak ya? Ya di sini. Nah kemudian ruang audiovisual itu dalam rangka untuk bisa untuk kepentingan orang-orang yang belajar untuk bikin film misalnya, kemudian atau sebagai video editor segala macam, mereka bisa menampilkan di sini. Wow. Dengan mengundang komunitas lain atau dengan mengundang komunitasnya dia atau mengundang masyarakat, mereka bisa menampilkan karyanya di sini. Nah, dan ruang audiovisual juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan presentasi dari semua komunitas itu. Nah, ini ruang ini. Kemudian ada co-working space juga. Ada co-working space di arah sini. Kemudian ada radio RPKD. Kota Denpasar yang punya radio. Kota Denpasar punya radio. Di sini diakomodir. Kemudian juga ada kitchen untuk umum. Jadi orang kalau misalnya begadang segala macam ya boleh ada air lah gitu loh. Oh, ada pantry-nya gitu sendiri ya, Pak? Ya, ada pantry segala macam gitu. Berarti ini termasuk ada terbuka. Berarti ini maksudnya Creative Hub ini terbuka 24 jam atau memang hanya sebagai hanya orang-orang tertentu saja Pak yang memang sudah terdaftar gitu sebagai pengguna? Member gitu ya. Kali aja ada membership-nya gitu dari Creative Hub. Begini Mas Bayu, ini sebenarnya adalah ruang ini bisa dimanfaatkan untuk umum, untuk masyarakat umum. Nah, tetapi karena ini perlu ada penjagaan terkait dengan keamanan, terkait segala macam, ini ada dua jenis ruang, yang indoor maupun outdoor. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat yang baru awam, misalnya baru mengerti apa itu Creative Hub, ingin belajar segala macam, sudah disiapkan tempat ini di outdoor. Tapi kalau buat nongkrong aja gitu nggak boleh ya Pak ya? Saya tagih. Boleh Pak, boleh di sini. Wow. Boleh. Ada. Ya banyak nongkrong di sini ya, di sini. Kemudian ini co-working outdoornya. Kemudian di sini kita siapin cafe indoornya. Jadi ada cafe indoor. Jadi kalau misalnya pas kita sudah ada di gedung itu, kita udah ada kopi, teh, misal segala macam. Ada yang jual gitu loh Pak. Bapak boleh beli. Nggak perlu keluar lagi gitu ya kalau ada pelatihan juga. Gitu. Sehingga ya bisa all day full itu nyaman lah di sana. Oke. Ya kira-kira kayak begitu. Ini juga aksesnya dari luar, Nah kemudian, ini yang di lantai 2-nya. Di second floor-nya adalah yang awalnya adalah ini sebagai ruang pertemuan, ada ruang rapat besar kayak auditorium lah gitu. Nah akhirnya kita rancang menjadi ruang pertunjukan Pak. Gitu. Kenapa? Karena misalnya di lantai 1 tadi itu adalah ruang audiovisual dengan skala hanya 75 kalau nggak salah, 75 orang, sedangkan ini bisa menampung 500 orang. Nah, kemudian kalau misalnya ada komunitas
pertunjukan tradisional misalnya, mereka bisa memanfaatkan ini. Kemudian modern pun bisa memanfaatkan ini. Dan ini juga sudah disiapkan dengan akustik yang memadai, lighting yang memadai, dan sound system yang memadai. Berarti esensi balai budayanya tetap ada ya Pak ya? Oh, ada, tetap ada budaya tetap ada, tetapi tidak murni untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan tradisional atau kreativitas tradisional. Tapi di sini juga sering kemarin ada pameran tentang otomotif misalnya, otomotif yang kreatif lah. Ya, customize gitu ya. Ya, customize motor misalnya segala macam gitu. Jadi memang sudah sangat optimal pemanfaatannya. Dan ini adalah ruang-ruang yang bisa sifatnya lebih publik, lebih fleksibel penggunaannya di koridor atau di selasar utara. Kemudian di sini juga ada stage outdoor. Kalau misalnya ada komunitas-komunitas lebih kecil, misalnya bisa menggunakan stage ini, open stage. Saya kira begitu. Kemudian, nah ini udah mulai ke ke desainnya. Nah jadi desain ini sebenarnya saya terinspirasi dari apa yang menjadi ide dasar yang tadi, proses penciptaan itu. Jadi proses penciptaan itu kenapa ini kita manfaatkan, kita posisinya ada di lobi depan, supaya ini harapannya adalah menginspirasi bahwa orang-orang yang hadir ke sana atau komunitas-komunitas yang hadir di sana diberikan semangat, diberikan spirit bahwa ini adalah sebuah tempat untuk melakukan sesuatu, meningkatkan potensi diri ya melalui proses-proses penciptaan kreatif yang tadi itu sebuah siklus hidup itu gitu. Jadi orang yang sana dari segi vibe-nya, dari segi atmosfernya udah kebangun dari luar gitu. Udah kebangun dari luar gitu. Jadi dari luar udah mereka ada spirit yang perlu mereka mikir gitu loh. Ini kenapa harus begini segala macam. Nah, ini implementasinya kayak gini. Ini di depan lobi di selasar depan lah. Itu full pahatan semua berarti ya Pak? Dengan tenaga orang atau mesin Pak? Gimana Mbak Sisa? Yang di atas bagian plafonnya ini full dipahat semua dengan teman-teman kreativitas atau menggunakan mesin nih Pak? Oh bukan ini handmade semua. Oh handmade semua. Ya, ini handmade semua. Ini yang saya bilang ini adalah inspirasi supaya gambaran sebuah proses itu gitu loh Mas. Iya. Proses siklus itu dia kan tidak akan pernah putus. Kenapa kita gambarkan begini supaya inilah menjadi spirit dasarnya sebuah proses penciptaan atau siklus hidup itu lahir hidup mati itu menjadi sebuah proses yang tidak akan pernah berhenti. Gitu. Tidak pernah berhenti. Harapannya bahwa kreativitas yang gedung itu ataupun teman-teman yang akan menggunakan gedung itu dalam rangka untuk meningkatkan kreativitasnya atau belajar kreatif, ya itu menjadi kontinuitasnya terjaga. Ya bukan hanya sekali kemudian bikin pementasan setelah itu hilang atau misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah proses. Yang udah pinter misalnya ngajar juga teman-teman yang baru hadir atau yang baru ingin belajar. Itu kira-kira ininya. Yang belum paham ya belajarnya di sini Mas Bayu. Yang sudah mulai ngerti berbagi sama temannya di sini, yang sudah pinter ngasih tahu temannya yang belum pinter di sini juga gitu loh. Kan itu sebuah proses siklus itu loh. Sebuah siklus kreatif. Harapannya adalah ruang ini atau tempat ini menjadi tempat yang bisa menjaga kreativitas masyarakat itu. Kira-kira begitu. Ini kalau boleh tahu Pak, memakan waktu berapa lama Pak untuk ini kan sebagai Ini area depan kan Pak? Ya, area depan. Itu untuk sampai membuat desain ceilingnya ini makan waktu berapa lama Pak? Untuk desainnya kita memerlukan waktu 6 bulan Mas Bayu. Dan teraplikasinya? Aplikasinya juga 6 bulan. Wow. Ya aplikasinya 6 bulan kan karena dibatasi dengan regulasi aturan-aturan kementerian terkait dengan proyek segala macam itu kita. Nah ini kan malamnya ini Mas Bayu, ini malamnya di saat konstruksi kerjanya ya 24 jam untuk bisa memenuhi itu kan gitu. Wah. Ini baru pengen masuk aja udah ngerasa dapat banyak inspirasi ya dari ini kreativitas ini. Harapannya supaya menginspirasi gitu loh Mas Bayu. Yeah. Harapannya supaya bisa menginspirasi sehingga
masyarakat paling nggak apa sih di sana. Nah, misalnya kayak gitu. Setelah udah di sana, ternyata asik seru di sini misalnya kayak gitu kan. Setelah itu dia mulai tanya-tanya gimana. Nah, akhirnya di sana juga ada pelatihan segala macam dan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Itu. Nah, ini kondisi pagi, yang tadi kondisi malamnya. Kemudian, nah ini detailnya. Nah, ini intern depannya kayak gini. Jadi Ini pun ukiran ya Pak ya? Yang ini ukiran Mas Bayu, ini ukiran. Saya mencoba mengkombinasikan supaya spiritnya juga ngena, spirit kreativitasnya juga ngena. Saya kan jujur bilang sebenarnya kan agak nabrak sedikit antara konsep ukiran ini dengan sesuatu hal yang dalam tanda kutip baru atau modern. Iya, kayak gitu, model desain terakotanya itu ya Pak ya? Nah, jadi saya mulai agak harus berani juga karena saya sendiri sebagai sebagai perancang ruang kreatif kemudian tidak kreatif kan lucu Mas. Ya. Betul Pak. Kan itu ceritanya. Nah, makanya saya mencoba memberanikan diri. Akhirnya ya kita mencoba mengcombine antara ini sebenarnya kan karya sangat tradisional ini. Iya. Ini sangat tradisional. Kemudian kita combine dengan dinding yang sederhana, meskipun materialnya lokal, tapi bentuknya sederhana sehingga mulai agak ada transisi lah antara tradisional tempo dulu itu dengan tuntutan kekinian yang dalam tanda kutip modern dibilang gitu. Tetapi tanpa juga melepaskan konten identitas lokalnya. Nah, kan ini tetap kita ngikat yang itu Mas Bayu. Di satu sisi kita harus kreatif, tapi di sisi lain kreativitas itu perlu ada kebaruan, tapi di sisi lain juga harus jagain sesuatu hal yang sudah kita punya, identitas lokal. Ini jangan sampai hilang ya Pak. Betul kan ini menjadi tantangan tersendiri sebenarnya. Gitu. Pak, maaf boleh tanya lagi Pak mengenai ukiran ini. Ini pas kalau kita lihat mungkin kalau dilihat di gambar kan tidak terlihat sambungannya ya Pak ya. Ini pada saat pengaplikasian ini per panel berapa meter atau memang bentuknya seperti apa Pak sebetulnya? Yang ukirannya Mas Bayu? Iya, yang ukirannya Pak. Kalau ukiran ini sebenarnya kayunya disambung ini. Oke. Nah, kayunya disambung, tetapi secara teknis di mana disambungnya itu yang harus kita pikirin. Nah, gitu loh. Misalnya contohnya ini di pojokan di sini disambung, kemudian di tengah-tengahnya ini disambung. Sehingga motifnya tidak kepecah dia atau tidak keputus. Dengan sudah di finishing kayak gini menjadi satu kayak utuh lah gitu loh. Padahal sebenarnya dia sudah disambung. Oke. Kira-kira begitu. Boleh saya lanjutin, Mas Bayu? Silakan Pak. Nah, ini detailnya. Nah, ini kan detailnya ini. Jadi ukiran ini semua handmade. Kemudian saya mencoba menabrakkan dalam tanda kutip. Ini adalah finishing modern sebenarnya sering kita pakai yang disebut dengan melamin ini. Finishing modern. Sedangkan ini menggunakan teknik Prado. Kayak cat gold gitu. Tetapi kita bikin supaya dia tidak bright, supaya nyambung dengan sekitarnya. Jadi kebanyakan Prado itu atau sebuah finishing ini biasanya bright ya. Jadi kita mencoba bikin sebuah kombinasi antara sesuatu hal yang modern, ini material-material modern itu, kemudian dari sisi motifnya tradisional, dari sisi tekniknya juga tradisional. Kalau boleh tahu ini motifnya motif apa ya Pak? Dan menggambarkan apa ya Pak? Ini sebenarnya namanya adalah Patrosari, namanya Patrosari di Bali. Sebenarnya kalau di Bali itu motifnya banyak, itu mereka semua terinspirasi dari semesta, dari alam. Jadi dari alam, baik itu flora maupun fauna ini sebenarnya adalah tanaman sebenarnya, pola tanaman ini. Gitu. Nah, cuma memang karena saya bersyukur lahir di Bali dan tetua-tetua di Bali itu apapun mereka akomodir, tetapi mereka kembangkan dari sisi kreativitasnya sehingga menjadi sebuah pattern, menjadi sebuah pola, menjadi sebuah motif baru yang menjadi identitasnya mereka. Iya. Nah, gitu. Nah, itu sejarahnya begitu. Nah, kalau di lobinya kayak begini, lobinya hotel ya lobinya Pak. Ya, jadi lobinya ini Mas Bayu, saya mencoba seperti apa yang saya sampaikan tadi itu, ini kan sebenarnya adalah terinspirasi dari karya-karya yang sudah ada di dalam arsitektur tradisional Bali. Tetapi saya implementasikan ke dalam perancangan ini
kemudian saya ambil satu motif yang kita coba aplikasikan dan kita kombinasikan dengan material-material baru. Gitu. Jadi sebenarnya ini materialnya kan menggunakan granit ini, menggunakan granit, kemudian polanya kita menggunakan karang taman itu. Nah, jadi kita aplikasikan di di lobi, di lantainya. Nah, itu kita prosesnya kayak begitu. Nah, kemudian ini juga receptionnya. Receptionnya dari sisi materialnya juga sebenarnya material baru ini. Ini kan granit dari Jakarta kan yang biasa udah gini. Ini granit. Kalau boleh tahu itu ceilingnya apakah potongan-potongan kayak yang aplikasikan satu persatu atau memang motif dari sebuah material itu, Pak? Nah, kalau ini sebenarnya handmade ini, Mas. Ini handmade, ini terinspirasi dari kalau proyek arsitektur itu bagesting itu kan kebuang, Mas. Iya, betul. Nah, bagesting itu kebuang gitu. Nah, saya terinspirasi dari sana, masa harus dibuang ini gitu. Masa nggak bisa diolah menjadi sesuatu yang unik, yang menarik dan kita aplikasikan ke dalam rancangan kita. Nah, akhirnya kita mencoba untuk mengkombinasikan ini sehingga ini adalah potongan-potongan kecil yang kita tempel di multiplex sehingga menjadi satu lembar, itu baru kita pasang. Gitu. Berarti untuk proses pewarnaannya sendiri juga manual berarti ya Pak, satu-satu gitu, karena kan ada yang terang, ada yang gelap, potongan-potongan kayunya. Nah gini, kalau proses tergantung ketersediaan aja Pak. Iya. Ini sebenarnya aja nih, ini mainnya kan acak aja sebenarnya. Kita nggak ngatur ini agak gelap, ini agak terang segala macam. Karena itu adalah kayu yang digunakan kan kayu berbagai macam kayu. Kayu sisa. Sehingga karakteristiknya satu potongan ini kan tetap berbeda dengan potongan yang lain. Nah, saya ngerasa justru itulah yang akan menjadi uniknya, itulah yang menjadi nilai lebihnya, atau itulah yang menjadi value daripada ceiling ini gitu loh, Pak. Nah, jadi proses finishingnya lemaran, bukan satu biji ini. Jadi satu lembar itu kita finishing. Kemudian akhirnya setelah sudah di-clear itu memunculkan pattern baru, memunculkan karakteristik baru jadinya dengan adanya perbedaan karakter material itu gitu loh. Jadi asli dari kayunya tinggal finishnya semua asli dari kayunya. Ya, asli dari kayunya, ada yang gelap, ada yang terang, ada yang segala macam gitu. Itu kira-kira begitu. Nah, ini yang saya bilang ini konsep ini. Terinspirasi dari sini. Nah, kemudian kita mencoba mengolah transformasi dari bentuk yang sederhana ini, dari bentuk tradisional yang sudah sering terlihat di elemen-elemen arsitektur tradisional Bali, kemudian kita terapkan kalau yang ke sini hanya penerapan langsung sama persis gininya, tetapi yang di dinding ini kita sudah mulai diolah lah. Sehingga menjadi kayak begini. Jadi memunculkan sebuah pattern baru, memunculkan sebuah motif baru. Jadi padahal inspirasinya hanya sederhana dari ini aja. Kan ini saya sampaikan bahwa proses kreatifnya yang penting di sini kan begitu gitu kan. Jadi terbentuk seperti desain baru ya Pak, desain yang lebih modern gitu Pak ya? Ya betul. Nah ini kira-kira gitu. Nah ini juga proses under construction-nya ini. Kemudian, nah ini di koridornya. Nah mungkin perlu saya sampaikan ini. Nah ini adalah salah satu karya mural. Mural itu kan adalah satu metode kreatif yang relatif baru, mural itu. Ya. Gitu. Mural baru. Tetapi barunya adalah dari sisi tekniknya, tetapi ide ceritanya, akar budayanya masih kita optimalkan sebagai tema cerita ini. Ini adalah salah satu budaya di wilayah Kesima namanya, yang dikenal dengan ngerebong. Yang tusuk-tusuk nggak yang pakai Inggris itu. Jadi kita mencoba mengimplementasikan ke dalam ruang-ruang baru melalui teknik-teknik baru, tetapi dengan spirit dan akar budaya lokal masih kita jaga. Sehingga akan sangat berbeda orang melihat ini, padahal ini sebenarnya kalau realnya adalah ngerebong itu sangat magis kemudian segala macam, tetapi kita tampilkan dalam sebuah ruang kreatif ini dengan teknik baru mural ini gitu loh. Tetapi
tema-tema yang kita angkat adalah mutlak dari identitas budaya Kota Denpasar. Itu kira-kira ini adalah di bagian tadi Pak Kadek ada menarik juga, ceilingnya berupa kotak-kotak kayu juga ya, berbeda dengan yang bagian depan. Ya, ini ya. Iya, betul. Ya. Nah, itu dah ya, karena ini koridor itu kan panjang nih Mbak, koridornya panjang. Idenya kemarin bagaimana orang itu biar nggak bosan di koridor ini, jalan aja gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya koridor hotel itu kan kita ngelihat kamar kita nomor berapa nih, oh ini baru nomor segini, terus ngelihat gitu aja. Nah, saya coba memanfaatkan koridor supaya memiliki daya tarik buat masyarakat yang berkunjung ke sini, sehingga di koridor pun dia akan tidak terasa dari depan ke belakang itu, dan dia melihat tampilan-tampilan yang kita rancang di dinding maupun di plafonnya, sehingga dari mulai masuk koridor itu mereka sudah diajak diajak berimajinasi. Gitu loh, diajak berimajinasi. Ini kayaknya kayak di daerah ini segala macam nih. Gitu loh, Pak Bayu. Saya sebenarnya kan ingin sekali bahwa masyarakat yang hadir di tempat ini atau di kreatif ini, mereka mulai ikut merasakan bagaimana sebuah proses-proses itu muncul. Iya. Dia sendiri hanya cuma sebagai elemen dekoratif ya Pak, tapi juga bukan hanya sekedar bagus, bukan hanya sekedar bagus saja, tetapi ini dia mungkin akan betul. Jadi orang Bali itu akan merasa, apalagi orang Denpasar akan merasa, ini kayak kayak kesenian di sana atau kayak budaya di sana segala macam. Nah, itu kan mereka diajak mereview kembali budaya-budaya tradisional itu yang kita coba aplikasikan ke tempat-tempat baru, tempat-tempat modern dengan teknik-teknik yang baru juga gitu loh. Nah, diajak ikut menyelami proses-proses itu gitu loh Mas Bayu. Iya. Gitu. Kira-kira gitu. Kemudian ini adalah proses penciptaan muralnya. Saya ngajak teman yang memang spesialis sebagai seorang ilustrator. Nah, ini bikin konsepnya. Dan mereka bikin konsepnya. Nah, konsep ini kita diskusikan panjang. Setelah kita sepakati, baru kita aplikasi di proyek gitu, Pak. Kira-kira begitu. Nah, ini anunya, ini orangnya yang bikin. Ini artisnya ya, Pak? Ya, ini artisnya ini. Jadi ceritanya kayak gini. Berarti pada saat kita masuk di awal masuk ke dalam selasar Creative Hub ini akan melewati bagian ini berarti Pak ya? Ya, melewati bagian ini, melewati koridor ini. Jadi melewati koridor ini, nah dari sana mereka mulai memahami atau mulai diperkenalkan terkait dengan sesuatu hal yang baru, tetapi tetap mengakar kepada budaya lokalnya gitu loh. Iya. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga adalah kita rancang kemarin adalah virtual office. Nah, idenya adalah virtual office. Teman-teman kreatif yang sudah dididik di sana, sudah dilatih di sana, dimentorin di sana, di coaching di sana. Kemudian mereka sudah pinter, sudah mampu dia berdiri sendiri, sudah punya gawean, punya project misalnya sendiri. Mereka boleh menggunakan satu areal ini. Oke. Ide awalnya, tapi ini sementara belum terbangun Mas Bayu, di satu ruangan yang belum terbangun, tapi idenya kayak begitu. Jadi idenya adalah kayak virtual office, dan rencananya juga kita bisa memanfaatkan ini bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta atau personal yang bisa disewa. Ini bisa disewakan. Nah, tetapi sampai saat ini sepengetahuan saya adalah karena regulasi dari pemerintah kan nggak gampang kayak di swasta. Jadi segala sesuatu yang ada terkait dengan uang, penerimaan uang dari pihak ketiga, dari personal segala macam, itu bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana regulasinya, itu mungkin sepertinya sedang dirancang oleh pemerintah Denpasar. Tetapi jelas ya Pak ya? Ide dasarnya adalah ini bisa kita manfaatkan, dan teman-teman yang misalnya nggak punya kantor bisa sewa ini. Nah gitu loh, ini kan weekly dua misalnya, ini kan 4 meter persegi, bisa sewa ini dengan rupiah berapa per bulan misalnya. Kemudian kita bisa menggunakan legalitas tempat ini sebagai legalitas company-nya mereka. Oke. Misalnya kan sekarang kan bikin usaha harus ada IMB-nya misalnya.
ada alamatnya. Nah, kan bisa kita manfaatkan ini. Itu ide dasarnya kayak begitu Mas Bayu. Jadi ide dasarnya kayak gitu. Nah, meskipun ini belum realisasi ini, belum diwujudkan ya. Itu, ini virtual office-nya. Nah, kayak ini suasananya. Ini ada tempat juga ruang. Wah, menarik banget ya, Pak. Jadi kalau misalnya ini memang terrealisasi, wah, kayaknya beneran 24 jam kali Pak ini tempatnya ada selalu aktif Pak. Betul Pak. Kira-kira begitu. Nah, ini ruang audiovisualnya. Jadi ruang audiovisual yang saya sampaikan tadi kapasitas kayak 75 orang. Ini manfaatnya adalah teman-teman komunitas yang dilatih ataupun yang dididik menjadi apa misalnya filmmaker gitu misalnya Mas Bayu, atau video editor misalnya, atau misalnya ada festival film pendek misalnya kan. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Jadi ini sudah sangat memadai dengan kapasitas segitu, kemudian dengan standarisasi peredam yang cukup memadai di visual, kemudian dari sisi lighting saya yakin sudah nyaman lah. Ini ruang audiovisualnya. Nah, ini gininya di sudut yang berbeda. Wow. Ini sitting area-nya. Gitu. Dan saya lihat ini beberapa kali dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menampung tamu-tamu dari luar. Jadi mempresentasikan terkait dengan apa program-program kerja Kota Denpasar, pemerintah Kota Denpasar, sepertinya sudah dimanfaatkan ya cukup optimal lah. Oh, berarti kalau yang ini sudah jadi ya Pak ya? Udah jadi, udah sering dipakai nih Mas Bayu. Jadi kalau misalnya pandemi udah agak slow sedikit, nanti katalog krunya kita di sini lah. Itu dia kepikiran. Saya juga mikirnya gitu, wah bisa juga nih untuk acara katalog kru. Nah, katalog krunya di sini. Kalau misalnya audiennya lebih dari 100 misalnya, nanti bisa pakai yang di atas. Yang di kapasitas 700. Saya yakin karena ini spiritnya pemerintah dalam rangka untuk menyediakan fasilitas itu buat masyarakat, saya yakin bisa lah. Ya, bagaimana proses perizinannya, bagaimana proses administrasinya segala macam, tapi itu kan teknis lah Mas Bayu. Iya. Tapi selama itu memang adalah mendukung industri kreatif, seharusnya disupport ya Pak ya. Ya, karena memang tujuan awalnya atau goal awalnya atau orientasinya kan memang dalam rangka itu sebenarnya. Ya, tempat ini bukan tempat eksklusif sebenarnya. Iya. Gitu loh. Bukan tempat eksklusif, sangat terbuka untuk masyarakat umum, apalagi terkait dengan aktivitas kreatif misalnya, apalagi bisa kita berkontribusi tentang kreativitas masyarakat di Kota Denpasar. Kan sangat ya bagus, kolaborasi yang bagus lah gitu loh misalkan. Misalnya kalau saya beberapa kali mengadakan pertemuan di sini dan izinnya sederhana sekali, hanya kontak ininya minta waktu untuk perkembangan ini kapasitas berapa, sehingga itu di blocking untuk kita gitu loh Mas Bayu, di blocking dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, sehingga ya nyaman lah. Gampang lah. Kapan-kapan nanti boleh minta nomor PIC-nya ya Pak? Boleh, siap. Nggak langsung kontak Pak Kadek minta temenin Pak. Ya, siap. Nah, kemudian ini adalah salah satu sudut untuk library. Nah, jadi itu karena konsepnya kayak smart living lah konsepnya. Jadi orang di sana seharian full, kalau misalnya bosan kerja baca-baca buku misalnya, kalau bosan baca minum kopi gitu loh. Nah, jadi konsepnya kayak gitu dibikin senyaman mungkin untuk kepentingan masyarakat umum terkait dengan kreativitas dan sebagai trigger berkembangnya komunitas kreatif. Iya. Jadi kalau saya ngelihat dari setiap part-part bagiannya Pak, memang betul-betul kayak diciptakan untuk ya men-trigger orang buat punya pemikiran atau kreatif baru ya Pak ya. Kayak contoh hal mini library ini aja nih kayaknya ya betul kata Pak Kadek tadi. Kayaknya duduk di sana nyaman sambil sedikit merenung, kayaknya tiba-tiba dapat ide gitu. Ya, itu yang mungkin juga diharapkan ya Pak ya. Betul Pak, betul.
Itu kira-kira begitu. Ini yang lebih detail, library-nya. Kemudian, nah ini juga. Nah ini di sudut-sudut di koridor-koridor, di co-working space-nya, di maker space-nya. Ini ada fungsinya nggak sih Pak? Ini desain-desain di sudut-sudut ini Pak? Apakah memang hanya cuma sebatas bagian dari desain dekoratif, atau sebetulnya ini bisa kita fungsikan jadi tempat duduk atau mungkin taruh barang gitu Pak? Betul. Ini sebenarnya saya rancang sebagai kursi, Mas. Oh. Saya rancang sebagai kursi karena lagi-lagi karena ngerancang Creative Hub, lagi-lagi saya nggak boleh ngerancang kursinya yang tidak kreatif. Harus out of the box namanya. Out of the box sih, betul Pak. Tapi nggak boleh jauh-jauh dari boxnya. Kira-kira gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Jadi ruang-ruang kecil, lorong-lorong kecil kita coba optimalkan sehingga dimanapun mereka berada, dimanapun masyarakat itu di posisi manapun, mereka menemukan hal-hal yang memicu keinginan untuk berkreativitas gitu loh intinya. Ya, setuju. Sehingga di mana-mana saya coba pasangin terkait dengan quote misalnya gitu loh. Kayak ini misalnya, ini misalnya harus dipasang dengan quote yang terkait dengan buku. Nah jadi aku rela di penjara asalkan bersama buku gitu misalnya. Karena dengan buku aku bebas. Nah jadi yang lihat ini pun sebenarnya bidang yang sederhana pun kalau mereka baca, akhirnya mereka menjadi ada sesuatu yang mungkin akan mengganggu pikirannya dalam tanda kutip, sehingga mereka ini akan menjadi memicu dia melakukan sesuatu di pikirannya lah. Betul. Nah itu harapannya kan begitu. Kira-kira begitu. Nah ini adalah co-working space. Dan uniknya ini desain library-nya lebih modern gitu ya Pak? Ya, betul. Nah ini co-working space, jadi ada beberapa komunitas misalnya 10 orang, ya bisa pakai satu ruangan ini untuk diskusi, ada orang mentornya, ada coachingnya, ada apa segala macam gitu loh. Nah sehingga kita menyiapkan ruang-ruang seperti ini. Ya. Kemudian ada classroom-nya juga untuk ruang yang dengan sifat ruang yang masih umum. Misalnya mereka menghadirkan mahasiswa atau mereka menghadirkan siswa SMA misalnya. Kemudian mereka mungkin menggunakan ruang-ruang yang lebih besar, lebih umum, karena di antara yang hadir itu kan tidak semua yang tertarik terkait dengan ini gitu. Ya. Nah, dari yang hadir misalnya 50 orang, mungkin tertariknya 8 orang. Nah, nanti yang 8 orang ketertarikannya dengan bidang yang sama, itu akan diberikan ruang-ruang ini untuk bisa dilatih dalam satu bidang itu. Kadang-kadang kan ada tertarik dengan fotografi. Ya. Ada 10 orang tertarik dengan filmmaker misalnya, ada beberapa orang terkait dengan desain interior atau apa segala macam. Nah, nanti bisa dimamankan ruang-ruang ini untuk mereka bisa diskusi sesama komunitasnya, bisa mendatangkan mentor atau dari sini menyiapkan mentor juga. Istilahnya jadi kayak FDG gitu ya Pak? Gitu. Tapi ini berlanjut ini Mas. Berlanjut nih. Misalnya ada komunitas apa misalnya? Komunitas digital marketing atau komunitas kuliner. Ya. Nah, misal kuliner. Nah, mereka bisa latihannya berapa lama nih? Misalnya sebulan, tapi hari Senin jam segini sampai jam segini. Mereka menggunakan ini untuk diskusi antar komunitasnya. Yang penting memang harus diinfokan terlebih dahulu ya Pak untuk penggunaan ruang ruang meeting indoor co-working space-nya ini ya Pak? Ya, dikomunikasikan dengan pengelolanya. Nah, ini adalah proses Pak Kadek, dan untuk furniture yang di sini Pak, furniture dan mejanya itu apakah dari Pak Kadek juga yang desain? Karena ngelihat meja tadi kayaknya dipasang tegel ubin-ubin gitu juga ya Pak? Ya, betul. Nah, jadi saya sendiri sudah ngerancang sama furniture-nya, kita rancang. Lagi-lagi itu argumennya yang tadi itu Mas. Gitu loh, kalau misalnya kita beli mejanya, gitu, jadi beli mejanya kan ya udah, yang ada stoknya aja gitu ya Pak. Nah gitu loh, nggak ada kreativitasnya, sehingga nggak menjadi trigger dia.
Gitu. Jadi ini kan agak kita nabrak-nabrakin semua, ini pakai kayu jati, kemudian ini pakai tegel, kemudian ini pakai finishing buko. Itu sebenarnya kan udah metode-metode atau teknik-teknik yang berbeda-beda semua kita pakai gitu loh. Tetapi harapannya adalah untuk mereka sekecil apapun ruang itu ya kita usahakan supaya bisa memberikan spirit, memberikan informasi untuk mereka ada niat gini gitu loh. Oh ternyata ini bisa pakai top meja, ini potong-potongan yang tegel di rumah yang gini misalnya misalnya kayak gitu loh. Ini kan hal-hal yang begini sebenarnya hal-hal kecil tetapi penting gitu loh. Itu penting dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tetapi kan pertanyaan, mau nggak kita konsen dengan hal-hal yang begini? Kan itu pertanyaannya. Kalau misalnya kita menjadi orang pragmatis ya beli aja, gampang, kita duduk beli aja segala macam ya selesai, kreativitasnya nggak ada kan gitu Mas. Kira-kira begitu. Ini proses pembuatannya. Nah ini sudah mereka pakai ini. Ini sepertinya ini lagi meeting. Ya ini lagi rapat. Cuma yang saya nggak bisa jelasin, apa yang dibicarakan nggak bisa saya jelasin Mas. Kayaknya lagi ngetes nih Pak. Ruangan meetingnya. Nggak bisa saya jelasin itu. Tapi bahwa ini sedang rapat saya bisa iyakan. Tapi apa pembicaraannya nggak bisa saya jelasin. Pak, nah, jadi ini ada sedikit pertanyaan Pak dari sisi desain tadi. Ternyata juga dari sisi furniture-nya di dalam juga kan Pak Kadek berperan tuh. Tadi dari yang selasar, yang fungsi yang saya tanya itu hanya sebagai konsep bagian dari dekoratif atau tempat duduk gitu kan, sampai dengan furniture yang di indoor co-working space ini itu dikomunikasikan juga nggak sih Pak ke ke Pemda gitu atau ke pemberi tugas gitu. Nanti ruangan ini kayaknya kayak gini nih, ruangan ini furniture kayak gini, nanti di bagian ini desainnya akan seperti ini. Itu dikomunikasikan juga ke pemberi tugas dan sejauh ini mereka Pemda pemerintah Denpasar cukup terbuka untuk menerima hal itu, Pak ya. Betul karena dari pimpinan dari Pak Wali pada zaman itu Pak Wali itu kan beliaunya saya akui betul bahwa beliaunya visioner terkait dengan ini. Saya itu kan beberapa kali diperintahkan untuk studi banding. Wow. Jakarta saya pernah ke Jakarta Kemana Pak? Saya pernah ke Jakarta. Gimana? Kemana aja Pak? Saya sudah diperintahkan ke Jakarta Creative Hub, kemudian ke Bandung Creative Hub-nya, kemudian ke koridor Surabaya. Iya. Nah, jadi saya sebelum merancang itu diperintahkan ke sana, artinya bahwa kalau saya personal inginnya kan lebih bagus dari itu sebenarnya, Mas. Tapi nggak boleh keras-keras ngomongnya di sini kan gitu. Karena apalagi saya udah dapat belajar dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, harusnya kan gitu loh idenya kayak gitu. Apa yang menjadi berbeda antara kita di sini di Denpasar dengan yang di Bandung? Apa yang menjadi berbeda kita di sini dengan Jakarta atau dengan yang Surabaya? Itu kan pertanggungjawaban saya personal itu sebagai perancangnya gitu loh. Kalau sama aja kan ya nggak seru lah Mas. Tidak mewakili lokal dari Denpasar atau Balinya gitu Pak ya. Betul. Oke. Nah ini radionya. Ini sudah berarti ini sebagai. Ini sudah dipakai nih, ini sudah difungsikan ya. Ruang penyiaran. Ini radionya memang. Dan aktif gitu ya Pak, radionya sendiri. Itu. Nah, aktif Pak. Aktif ini aktif. Nah, kan aktif berarti. Ini lagi siaran. Kalau ini mbaknya nggak tahu Pak namanya siapa Pak? Nah? Kalau mbaknya nggak tahu namanya siapa Pak? Namanya? Namanya nggak tahu saya. Karena nggak jelas di sini Mas. Namanya nggak jelas. Nah ini radionya. Kan gitu ceritanya. Terus, nah ini menarik saya ceritakan sedikit ya. Satu bidang aja. Ide dasarnya gini. Ini kan ada di depannya di depannya cafe indoor. Jadi ada satu dinding gitu. Jadi satu dinding itu saya terinspirasi bahwa orang duduk-duduk di kafe sambil minum kopi, minum
susu, kemudian harus melihat sesuatu yang mereka di review kembali ke masa lalu terkait dengan bagaimana kondisi atau bagaimana visualisasi kota Denpasar pada zaman dahulu. Itu idenya, ide dasarnya. Karena ini kota Denpasar, lagi-lagi saya harus ngomongin tentang budaya kota Denpasar, bagaimana kehidupan masyarakatnya, bagaimana kehidupan di pasarnya, bagaimana segala macam gitu. Nah, jadi satu bidang ini saya komposisikan bahwa ini bidang-bidang ini ada foto-foto yang menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat kota Denpasar zaman dahulu, baik itu zaman kerajaan, baik itu zaman Belanda. Nah, sehingga teman yang hadir atau masyarakat yang hadir atau komunitas kreatif yang hadir itu bisa mereview kembali, oh ternyata di kota Denpasar begini, pakaiannya kayak begini, ada segala macam. Nah, ini yang saya ide kemarin itu saya masukkan konsepnya adalah Denpasar dalam mosaik gitu. Jadi satu dinding ini adalah Denpasar dalam mosaik. Kayaknya mosaik itu kecil-kecilnya ada yang, tetapi memang susah saya menata untuk mereka bercerita fotonya karena itu kan keterbatasan dengan dokumen, Mas. Jadi itu, tetapi paling tidak bahwa oh ini di pasarnya kayak begini segala macam. Nah, jadi mungkin saya kayak gini. Ini jadinya. Oke. Ini semua hitam putih karena zaman dulu ini, bagaimana arsitekturnya zaman dulu, bagaimana suasana di pasar, bagaimana suasana bendungan zaman dulu, bagaimana gitu loh. Sehingga orang duduk di kafe ini menghadap ke sana, mereka bisa membayangkan bagaimana kota Denpasar atau bagaimana aktivitas masyarakat Denpasar pada zaman dahulu kala. Nah, gitu. Idenya begitu. Nah, sehingga saya dapatkan dokumen-dokumen ini, akhirnya kita komposisikan menjadi sebuah bidang. Bukan hanya sekedar sebagai elemen estetik pada perancangan interior, tetapi memiliki value yang jauh dari sekedar visual aja. Gitu. Bukan hanya ngomong tentang komposisi bidangnya, tetapi bagaimana sebuah bidang ini bisa memberikan gambaran masyarakat atau kegiatan masyarakat atau budaya masyarakat Denpasar pada zaman dahulu. Itu kan ya sesuatu banget gitu loh, menurut saya sesuatu banget. Jadi hanya satu bidang aja mereka bisa nggak usah ngomong gitu loh, nggak usah ngomong, lihat aja langsung gitu ya Pak. Ya gitu loh Pak. Jadi nggak usah ngomong harus begini segala macam, tapi oh ternyata ini begini, ini dulu gini ya pakaiannya orang kayak gini segala macam gitu loh. Misalnya kayak saya pakai anting-anting, ternyata zaman dulu udah pakai anting-anting, Mas. Padahal saya pakai anting-anting, anggap diri baru, diri modern, padahal zaman dulu pakai anting-anting, bahwa sebenarnya kan saya kuno itu sebenarnya. Nah gitu loh, misalnya kan memberikan informasi, edukasi bahwa kadang-kadang sesuatu yang kita pahami belum tentu itu yang benar gitu. Baru ya, dan mungkin sebelumnya juga udah pernah. Iya betul Pak, malah mungkin jangan-jangan dari elemen tembok ini tuh dari desain ini ternyata bisa tahu gitu silsilah keluarga. Oh ternyata kok ada foto nenek saya, atau jadi nostalgic orang yang datang sini gitu ya Pak. Ya, karena kan saya sendiri ngerasain gitu secara pribadi, pakai anting-anting dulu kuliah gitu Mas. Wah, gini ngetrennya sekarang gini, orang baru itu, orang modern tuh kayak gini gitu. Setelah saya lihat sejarahnya, justru zaman kerajaan tuh pakai anting-anting semua gitu loh Mas. Karena lebih besar ya Pak daripada lebih besar gininya, bahwa sebenarnya kita nggak lebih modern dari mereka sebenarnya. Kan gitu ceritanya kayak gitu kan. Nah, tanpa harus ngomongin itu, dengan lihat gambar aja kan akhirnya kita banyak ada informasi, akhirnya teredukasi juga. Oh ternyata kota Denpasar, masyarakat kota Denpasar zaman dulu begini, sungainya kayak begini dulu, sekarang udah kayak begini, pasarnya. Nah gitu loh. Kira-kira begitu. Terus nah ini proses waktu bikinnya, waktu konstruksinya. Nah ini udah jadinya. Nah ini gini Mas. Kemudian nah ini desainernya ini Mas. Ini waktu desainernya lagi begadang-begadang ngelihat proyeknya. Oh sebelum gondrong ya nih Pak. Apa jangan-jangan ternyata Pak Kadek gondrong setelah selesai gitu Pak, akhirnya udah nggak sempat, cuman udah ngurus ini dulu sampai akhir selesai, akhirnya gondrong gitu. Ya, nah jadi ini sebenarnya. Kemudian nah ini Pak, ini sering dimanfaatkan sebagai background di saat ada pemerintah atau komunitas bikin acara. Sini dia.
gitu loh. Nah kayak ini Mas lebih detail kan bisa lihat, oh ini kan bagaimana zaman dulu nih orang cewek-cewek nggak pakai atasan Mbak. Iya. Gitu loh. Kalau Mbak Sisa jadi sekarang kan nggak boleh repot itu Mbak kalau nggak pakai atasan. Panjang Mbak urusannya Mbak. Nah kayak ini kan di pasar ini Mbak. Nah, kayak ini di pasar ini kan orang wanitanya perempuannya kan nggak pakai baju segala macam. Kemudian nah ini di pantainya upacara waktu ada di pantai. Kemudian ini apa bendungan yang dibikin sama Belanda segala macam gitu loh. Nah ini untuk menentukan elemen dekoratif tembok ini apa ini Pak background ini yang foto-foto ini apakah secara random saja atau memang ada yang ini kan ada yang part bagian apa namanya frame yang kecil ada yang besar gitu Bang. Atau memang hanya ya pengennya adalah tembok ini bercerita gitu mengenai Denpasar zaman dulu gitu. Ya. Ide dasarnya adalah Denpasar dalam mosaik itu saya ingin menampilkan bagaimana kehidupan masyarakat kota Denpasar zaman dahulu. Prinsipnya begitu dulu. Bagaimana kehidupan masyarakat kota Denpasar pada zaman dahulu. Nah, kemudian komposisi ini saya kaitkan dengan teori desainnya, Mas. Bagaimana mengkomposisikan supaya nilai uniknya juga tercapai. Kemudian sehingga saya mengkomposisikan satu bentuk-bentuk yang sederhana tetapi dengan pengulangan dengan pola tertentu sehingga selain gambarnya bisa dilihat tetapi polanya juga bisa dilihat. Misalnya kayak ini. Frame-frame-nya ya Pak ya. Misalnya kayak begini nih. Ini kan kalau dari jauh misalnya nggak dilihat gambarnya atau lihat fotonya kan bisa kita lihat polanya. Ternyata pola-polanya kayak gini kita coba tampilkan sehingga ada value di dalam sebuah visual design itu. Plus lagi foto yang kita tampilkan adalah mereview pemikiran kita terkait dengan kehidupan masyarakat kota Denpasar zaman dahulu. Nah jadi kan ada banyak value yang ingin kita capai baik itu dari nilai desain visualnya maupun dari value konten yang kita tampilkan. Itu kira-kira begitu. Nah ini Pak Menteri Sandiaga Uno, ini Pak Wali Kota, tapi beliau sudah tidak menjabat lagi, ini Pak Wakilnya. Nah jadi ini sering dimanfaatkan sebagai background kegiatan-kegiatan. Nah jadi ini kalau misalnya Mbak Sisa bisa ngelihat, ini menarik sebenarnya bagaimana sungainya zaman dulu, arsitekturnya kayak begini Mbak. Gitu loh, bendungan segala macam. Kira-kira begitu yang ingin kita sampaikan. Nah kemudian di sebelah ini juga ada satu mural lagi yang mengakomodir yang terinspirasi dari satu budaya di salah satu desa di kota Denpasar. Ini namanya Omed-Omedan namanya di daerah kalau nggak salah. Oh saya tahu itu Pak Omed-Omedan Pak. Ya itu kan sering dipublish begini tuh. Sering dipublish di teman-teman fotografer biasanya. Bisa ada acara kayak gini nih. Nah, ini di Kota Denpasar, budaya Kota Denpasar. Jadi lagi-lagi satu spiritnya dari budaya Kota Denpasar, kemudian teknik yang kita ingin tampilkan adalah teknik yang terkini, berupa mural itu. Nah, sehingga ada akarnya tidak kecabut, tetapi pengembangannya masih bisa kita optimalkan. Jadi kemajuan itu bukan kemajuan harus melepaskan akarnya, tapi kemajuan yang tetap mengacu kepada akar itu sendiri. Tadi ada banyak juga berarti ya Pak mural yang ada di Alaya ini Pak, karena tadi di ruang kafenya berbeda muralnya, terus yang tadi Pak beda, di sini juga beda. Kira-kira ada berapa mural sih Pak? Itu muralnya ada kira-kira ada 5 dinding mural. Jadi saya mencoba mengakomodir teknik-teknik atau kreativitas baru untuk bisa menjadi satu kesatuan pada rancangan desain interior. Jadi tidak melulu hanya terkait dengan furniture aja, tidak melulu hanya rancang dinding aja, tetapi dinding yang bisa kita rancang yang bisa berkolaborasi dengan artis misalnya, dengan pekerja seni lainnya. Misalnya kayak salah satunya adalah mural, kemudian ada beberapa kita bikin kayak kayak flyer itu terkait dengan bagaimana makanan tradisional dibuat, proses-proses makanan tradisional dibuat, tetapi kita tampilkan dengan itu Mas, kayak flyer di dinding itu loh. Poster atau ya, kayak poster. Jadi poster
teknik, ada poster itu juga mengakomodir teman-teman di graphic design. Kemudian medianya adalah poster, tetapi kontennya adalah bagaimana sebuah proses produksi makanan atau minuman tradisional gitu loh Mbak. Jadi kan setiap daerah itu ada makanan tradisionalnya nih. Misalnya saya nggak tahu di Jakarta itu makanan tradisionalnya apa itu ya. Paling kerak telur, Pak. Bagaimana itu prosesnya? Kerak telur kalau di Jakarta, Pak. Nah, oke, kerak telur misalnya kalau misalnya kita di Bali kan ada banyak makanan atau minuman tradisional misalnya, tetapi kan adik-adik atau anak-anak ya, yang baru atau milenial lah, gitu ya, dia taunya rasanya, tetapi nggak tahu bagaimana prosesnya, apa saja dipakai, bahannya apa segala macam gitu loh. Betul. Kan karena sekarang udah gak beda gininya kan, ayam aja udah nggak kelihatan ayamnya tapi rasanya ayam gitu kan, gitu misalnya. Nah ini kan perlu dikomunikasikan sama masyarakat sehingga bagaimana sih makanan tradisional, kita kombinasi atau kita berkolaborasi dengan teman-teman graphic design gitu loh. Itu kira-kira begitu. Nah ini muralnya. Nah kemudian ini di ruang pameran, ini reception di ruang pameran. Nah ini ruang pamerannya. Jadi yang saya sampaikan, ruang pameran itu kita bikin partisi yang knockdown supaya bisa dibongkar pasang gitu ya Pak ya? Ya bisa bongkar pasang, kan tergantung kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman komunitas fotografi misalnya, mungkin polanya kayak begini. Tetapi kalau lukis mungkin kayak begini juga. Tetapi kalau patung mungkin beda. Ya. Kalau misalnya handicraft juga mungkin berbeda polanya. Nah sehingga ini kita bisa bongkar pasang, bisa kita buka sehingga menjadi menjadi rel yang luas. Nah ini semua bisa kita bongkar ya, sehingga menjadi loss kayak gitu. Nah kayak ini ada pameran-pameran kayak begini. Wow. Betul-betul sangat terakomodir ya Pak ya, industri kreatifnya. Jadi nggak hanya cuma dari sisi tadi mungkin muralnya, tapi juga ya dari segi rupanya juga ada juga. Ya, betul. Nah kira-kira begitu. Nah ini adalah ruang diskusi. Wow. Jadi ini ruang diskusi. Nah kita terinspirasi sebenarnya kan di Jakarta ada nih, tetapi kecil Mas. Yeah. Jakarta juga ada gini kecil. Kemudian kita kembangkan, akhirnya menjadi ruang diskusi untuk ini ada komunitas-komunitas baru yang ingin menerima penjelasan atau informasi terkait dengan sesuatu proses kreatif, mereka bisa diterima di sini, atau mereka bisa juga di saat presentasi karya dengan komunitasnya, sehingga ada banyak sekali atmosfer yang berbeda atau suasana yang berbeda yang mereka bisa pilih, sehingga tidak monoton kesannya, sehingga tidak bosan teman-teman yang hadir di sana. Sehingga harapannya adalah dengan banyaknya atmosfer atau banyaknya suasana ruang yang berbeda itu memunculkan tidak stagnan gitu loh. Jadi agak dinamis suasananya, kita bikin dinamis gitu loh. Jadi macam-macam kita bikin gitu. Iya. Nah kayak ini. Wow. Jadi orang duduknya kayak begini dia. Jadi presentasinya ada brief atau ketentuan ya sih Pak, maksudnya untuk ini kan per areanya itu ditentukan berapa, kalau ini kan kayaknya lebih besar nih Pak, jadi area meeting atau mungkin tadi co-working space ruangan meetingnya gitu, itu memang sudah ditentukan dari Pak Kadeknya sendiri ya Pak ya? Ya, saya yang menentukan sesuai dengan kondisi existing Mas. Jadi tetapi kita berusaha mengakomodir, kalau misalnya begini adalah kan ini perlu kapasitas ruang yang lebih besar. Nah, sehingga kita bikin besar yang begini. Tetapi kalau yang co-working space yang tadi hanya 8-10 orang itu karena memang komunitasnya memang komunitas yang sudah memiliki kesamaan persepsi, kesamaan keinginan, kesamaan minat terkait dengan satu bidang kreatifnya. Kayak ini misalnya kan ini belum tentu semuanya pingin apa nih, beda-beda ini. Mungkin yang di sini suka fotografi satu, yang di sini suka apa segala macam. Nah itu yang nanti disaring lagi, diberikan fasilitas-fasilitas lain ke ruang masing-masing co-working space itu. Nah jadi ini sifatnya masih umum di sini. Gitu. Tapi bisa juga saya beberapa kali bicara di sini dipakai oleh mahasiswa.
Jadi mahasiswa di sebelahnya ini adalah ruang pameran, ini dipakai sebagai ruang untuk presentasi mahasiswa. Mereka nyari narasumber, jadi memberikan presentasi karya, misal segala macam, bisa memanfaatkan ruang ini. Nah, kalau untuk di ruangan ini sendiri berapa kapasitasnya untuk berapa orang Pak Kadek? Kalau ini kapasitasnya bisa 100 orang. Oh. Besar ya Pak? Kalau sekarang mungkin 20 orang Pak. Iya. Jaraknya 2 meter Pak. Yes. Iya. Itu. Nah jadi ini ya kayak ini ada suasana presentasinya di depan, kemudian audiennya begini. Itu dibikin casual kayak gini. Nah yang ini koridornya Mas. Koridor yang tadi itu ada mural itu masuk ke sini ya ini. Gitu. Kemudian, nah ini outdoor co-working space. Ini gagasan idenya. Co-working space Pak. Jadi Ya. memang diperuntukkan ini bukan buat makan ya Pak, buat kerja, tapi di posisinya di luar ruang gitu Pak ya? Ya di luar ruangan yang nggak pakai AC nih. Yang tadi kan pakai AC itu Mas. Itu yang sekarang yang paling laku yang ini ya Pak? Yang juga masyarakat umum yang baru masuk itu pasti lebih cenderung di luar karena mereka kan belum kebangun ininya komunitasnya belum kebangun peminatnya belum kuat yang apa sukanya apa atau misalnya bisa jadi temennya belum terbangun satu komunitas yang suka sama satu bidang kreatif gitu loh. Nah jadi ini suasananya aneh di outdoor di luar ini. Kayak ini, jadi kita juga berikan alternatif seating areanya. Nah, jadi kayak gini Mas. Ya, ini tempat ininya, nongkrongnya. Jadi orang ini di sini orang. Itu kira-kira. Nah, kemudian ini adalah di lantai 2. Ini lantai 2, di dalamnya ini adalah ruang pertunjukan yang kapasitas 500 orang. Nah di luar ini saya idenya adalah yang di bawah tadi itu kan adalah Denpasar dalam mosaik. Nah kemudian yang di sini saya idenya adalah kita bisa memperkenalkan kepada masyarakat maestro seniman Kota Denpasar. Nah ini senior semua, baik itu bidang sastra, baik itu di bidang seni lukis, baik itu di bidang patung, baik itu di bidang tari, baik itu di bidang musik misalnya. Nah, kita panjang di sini termasuk dengan sedikit biografinya. Wow. Seniman apa gitu. Ini based on Banjar Mas namanya di Bali. Karena Banjar itu di Bali adalah sebagai kalau saya bilang adalah fungsinya adalah salah satu fungsi Banjar atau Balai Banjar itu adalah sama seperti fungsi hub ini, creative hub ini. Karena orang Banjar komunitas gitu Pak ya? Ya, karena salah satu media masyarakat Bali tradisional zaman dulu itu mereka belajarnya di Banjar. Selain Banjar sebagai ruang pertemuan, tapi Banjar juga sebagai satu media, satu tempat untuk meningkatkan potensi dirinya, baik itu di bidang kesenian, baik itu di bidang sastra, baik di bidang sehingga Banjar lah kalau saya secara fungsi adalah mewakili creative hub zaman dulu. Dan ini adalah maestro-maestro yang lahirnya adalah di masing-masing Banjar ini. Nggak ada yang latih kayak sekarang disiapkan oleh pemerintah adalah creative hub gitu. Iya. Ini Banjar masing-masing. Jadi satu Banjar itu biasanya ada aja tokoh-tokoh yang muncul. Dan sampai sekarang pun ada itu masih. Nah, oleh karena itu saya ingin mengenang masa-masa itu sehingga masyarakat zaman now ini atau anak-anak muda mulai paham sedikit bahwa kemajuan-kemajuan yang kita capai sekarang itu sebenarnya tetua-tetua kita dulu itu tidak kalah maju dengan kita dari sisi pemikirannya. Iya. Baik, kalau boleh saya jelaskan ini semua udah kelas dunia Mas. Iya. Itu. Kalau saya kan kelas Kota Denpasar, kalau ini sudah kelas dunia Mas. Kan itu ceritanya. Ini semua adalah maestro-maestro yang sudah misalnya kalau penari sudah Presiden Soekarno yang ajak keluar gitu loh Mas. Wow. Itu pelukis misal pelukis yang udah dikoleksi sama orang luar gitu. Nah, saya sendiri merasa bahwa penting sekali mengedukasi masyarakat melalui karya di interior saya untuk bisa masyarakat paham bahwa zaman dulu dari sisi ekonomi yang tidak begitu maju seperti sekarang, dari sisi fasilitas tidak begitu memadai seperti sekarang, dari sisi kehidupannya tidak begitu maju seperti sekarang, tetapi
tingkat kreativitasnya begitu tinggi juga. Nggak kalah sama anak-anak Nggak zaman salah sekarang gitu loh. Makanya kalau saya kan baru di kelas kampung, ini sudah di kelas dunia, Mas. Itu ceritanya. Nah, harapannya kan supaya kita, saya dan semuanya ya harusnya kan terinspirasi dari hal-hal yang begini, dari tokoh-tokoh yang ini gitu loh. Oke. Pak Kadek, mungkin sedikit saya instruksi. Jadi di sini bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekali lagi yang ingin menanyakan hal-hal mengenai desain dari Pak Kadek, boleh menuliskan di kolom chat, nanti kita akan bacakan. Nah, mungkin sambil kita ngobrol ya Pak Kadek mengenai desain Dharma Negara Malaya ini, saya juga coba membacakan pertanyaan juga Pak dari kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Dwi Putranto. Selamat sore Pak Dwi, terima kasih pertanyaannya. Pak Dwi menanyakan, ini ada tips atau langkah-langkah bagi seorang arsitek dalam merancang desain interior Pak? Tentunya ada hal spesifik dari desain interior yang tidak dipelajari oleh seorang arsitek. Nah, mungkin kalau dari Pak Kadek sendiri gimana Pak tanggapannya? Silakan Pak. Ya, karena beliaunya adalah seorang arsitek gitu Mas ya. Jadi apa langkah-langkah untuk merancang interior? Nah, jadi sebenarnya menurut saya adalah Mas Dwi, antara arsitektur dan interior itu tidak jauh-jauh berbeda sebenarnya. Gitu. Kenapa saya tidak bilang tidak jauh-jauh berbeda adalah orientasi perancangan baik itu arsitektur dan interior adalah manusianya. Gitu. Jadi manusia sebagai titik tolak perancangan harusnya menjadi satu-satunya orientasi kita dalam merancang, baik itu interior maupun arsitektur. Pemahaman saya. Nah, jadi kalau teman-teman Dwi seorang arsitek yang ingin merancang interior adalah harus memahami dulu bagaimana menciptakan sebuah ruang dalam rangka untuk bisa mewadahi semua aktivitas penggunanya. Itu sebagai titik tolaknya. Jadi kita harus belajar tentang manusia yang akan menggunakan dulu. Nah, kalau misalnya kayak sini Balai Budaya kan saya belajarnya terkait dengan kreatif itu apa? Masyarakat kreatif itu yang bagaimana? Sehingga apa yang ingin harus saya lakukan untuk bisa mengakomodir bukan hanya sekedar bahwa sebuah ruangan itu memiliki nilai fungsi saja atau memiliki fungsi, tetapi kan kita harus mampu memberikan edukasi atau memberikan value di balik sebuah visual hanya untuk kepentingan fungsi, sehingga mereka visual kita mendrive sesuatu yang mengedukasi masyarakat dan akhirnya menjadi trigger terkait dengan pengembangan kreativitas penggunanya. Karena ini adalah kreativitas hub. Itu loh Mas. Jadi kalau misalnya secara fungsi mungkin nggak perlu saya ngomong kayak tadi itu ini harus begini, harus secara fungsi pokoknya siapin aja ruangannya kan udah jadi Mas. Betul. Nah, tetapi kan begitu Mas Dwi. Jadi ini menurut saya tipsnya adalah kita harus kembali kepada manusia penggunanya, dalam hal ini adalah penggunanya sebagai titik tolak perancangan kita. Jadi kita harus belajar terkait dengan aktivitas manusianya yang akan menggunakan itu. Nah, tetapi kan memang manusia itu kan ada banyak di sana, Mas. Yeah. Jadi manusia bukan, saya maksudnya adalah manusia secara personal apa gini ya, bukan. Tetapi bagaimana aktivitas komunal manusia yang akan melakukan kegiatan di sana, kita mulai harus mempelajari aktivitas-aktivitasnya itu. Nah, belum lagi terkait dengan value yang ingin kita sampaikan, supaya sesuatu rancangan itu di samping kita harapkan atau harusnya atau hendaknya memiliki nilai fungsi guna, hendaknya juga harus memiliki nilai fungsi makna atau value di balik visual itu. Nah, itu fungsi maknanya. Ada sesuatu di balik visual yang kita tampilkan itu, gitu Mas. Kayak tadi itu hanya saya ngomong tentang komposisi bidang, padahal sebenarnya value-nya adalah saya ingin merefer atau mereview teman-teman yang ada di sana untuk mereka melihat bagaimana kehidupan masyarakat Kota Denpasar. Nah, itu value di balik visual yang saya tampilkan gitu lah kira-kira gitu Mas Dwi. Oke, semoga cukup menjawab Pak Dwi. Terima kasih pertanyaannya. Nah, oke, kita lanjutkan kembali nih Pak mengenai lantai 2 dari Dharma Malaya ini. Nah, ini lantai 2-nya. Kemudian seperti itu. Nah, ini adalah main entrance untuk ke ruang pertunjukannya. Jadi main entrance ke ruang pertunjukan. Nah, ini juga adalah satu desain entrance di sisi utara. Nah, jadi saya juga seperti yang tadi adalah mencoba untuk mewujudkan atau menciptakan atau mengajak audiens atau masyarakat itu bahwa Bali
atau khususnya Kota Denpasar memiliki identitas yang sangat kuat atau akar yang sangat kuat yang bisa kita gunakan sebagai inspirasi di dalam perancangan, baik itu interior maupun arsitektur, tanpa harus takut akan kemajuan atau tanpa takut akan kreativitas kita. Jadi jangan berpikir di saat kita ngomongin tentang budaya langsung akhirnya ngomongin tentang membayangkan bahwa visual desain kita harusnya tradisional banget. Nah, Nggak gitu kan ya, Pak, ini ya? penting. Mindset ini kan penting bahwa sebuah identitas lokal itu selama kita mampu mengolahnya, selama kita mampu merancangnya, selama kita mampu memikirkan dengan kreativitas yang kita punya, saya yakin bahwa eksistensi nilai-nilai lokal itu masih akan mampu eksis di masa-masa yang mendatang di karya-karya yang modern. Malah bisa berkolaborasi ya Pak. Kalau lihat dari sisi ini aja kan, dari sisi desainnya bisa kolaborasi dengan material modern gitu, atau desain modernnya Pak ya. Ya betul. Sehingga kan ini yang penting Mas. Sehingga nggak melulu kita sebagai perancang di saat udah modern, harapannya karena kita hidup di dunia modern, kemudian tradisi itu seakan-akan tidak bisa masuk di dunia kita. Iya, betul. Kan itu yang ini yang apa namanya di outdoor stage-nya. Ya, outdoor stage, kemudian nah ini sudah dimanfaatkan oleh komunitas ini. Ini di outdoor stage-nya Mas. Nah, di sini dia. Tetapi dipasangin background, kemudian nah ini dia. Dan ini juga bisa dimanfaatin juga ya Pak? Bisa dimanfaatkan. Ini bisa dimanfaatkan. Kemudian, nah ini kan komunitas. Nah ini kan stage-nya nih. Gitu. Nah kemudian kita masuk ke ruang pertunjukannya. Ini ruang pertunjukan yang awalnya adalah sebagai ruang pertemuan atau auditorium. Ya. Kemudian kayaknya waktunya udah habis ya Mas. Ya, mungkin kita masih sedikit memberikan kesempatan untuk menyelesaikan dulu Pak. Ini karena kayaknya yang lantai kedua ini akan lebih cukup menarik nih Pak, untuk sedikit dipaparkan oleh Pak Kadek. Ya, halo. Ya, bisa lanjut Mas? Boleh, silakan dilanjutkan Pak Kadek. Mungkin nanti kita agak sedikit percepat saja. Ya, oke. Ini adalah di ruang pertunjukan itu, ini idenya, gagasan idenya kayak begini. Kemudian ini adalah stage-nya. Kemudian stage ini kita harapkan menjadi sebuah media pertunjukan baik tradisional maupun modern. Nah, ini jadinya kayak begini. Ini stage-nya, ini audiennya. Nah, ini salah satu pertunjukan yang sudah dilaksanakan. Wow. Kemudian lighting segala macam. Ini desain background-nya bisa sudah fix atau bisa bisa dipindah-pindah? Ini pertanyaannya gini Mas. Pertanyaannya bagus itu. Saya sebenarnya gini, di ide awalnya adalah ruangan ini sebenarnya kan multifungsi nih, bukan sekedar hanya ruang pertunjukan, tapi kadang-kadang juga sebagai ruang untuk bisa seminar dengan volume yang lebih besar. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya pertunjukan itu modern, apakah ini relevan dengan background yang tradisional gitu? Nah, memang di rancangan saya adalah kita rencananya mau pasang big screen di depan ini, big screen yang itu bisa knock down, sehingga di saat ada pertunjukan modern supaya bisa mendukung background-nya itu screen-nya, LED screen-nya kita pasang. Ya. Jadi bisa ganti-ganti gambar ya Pak, gitu ya Pak? Nah, tinggal ganti gambar aja. Nah, tetapi kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang ada di sana adalah kegiatan-kegiatan seremonial misalnya, itu misi seremonial, itu tetap kita ingin pertahankan tradisionalnya biar tetap muncul. Itu loh, sehingga ini salah satunya ini mereka juga sudah dimodif sedemikian rupa sehingga ini menyatu dengan konsep acaranya gitu, konsep pertunjukannya gitu loh. Oke. Nah ini ruang kosongnya, kosong. Ini kapasitas 500. Nah ini Pak Wali Kota juga dipakai. Nah ini
Ini juga saya tetap menonjolkan tradisional pada rancangan ini untuk memiliki identitas, karena jangan sampai bahwa satu ruang pertunjukan ini sama dengan ruang-ruang yang lain atau sama dengan ruang pertunjukan di daerah lain gitu, sehingga saya mencoba tetap supaya kesan Balinya, kesan lokalnya terjaga, tetapi dari sisi desain secara overall modern. Betul. Gitu loh. Secara umum adalah modern. Ini sebenarnya modern dengan ada lighting segala ini adalah sangat modern, tetapi dari sisi desain interiornya, dari sisi komposisi kita bikin sesederhana mungkin, bentuk-bentuk geometris kita optimalkan, kemudian repetisi kita tingkatkan sehingga konsep modern bisa terjaga, tetapi kalau sudah melihat detail-detailnya itu adalah tradisional. Masih kita juga bisa kayak ini misalnya. Ini kan tradisional nih, kalau kita lihat dari jauh tadi kan kelihatan modernnya, kita nangkap modernnya, tetapi detail-detailnya kita gitu loh Pak. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini ide awalnya kayak begini. Oke. Nah, ini proses gininya. Nah, ini sebenarnya kan adalah di satu sisi secara fungsi adalah harus sebagai peredam suara, Mas. Sebagai peredam suara, karena ini adalah ruang pertunjukan, harus mampu meredam. Tapi sisi lain juga kita tidak boleh kalah hanya sekedar mampu secara fungsi sebagai peredam, tapi nilai-nilai budayanya juga kita ingin tonjolkan. Nah, sehingga ini jadi gini. Nah, ini masih kita ruang-ruang terbuka, lubang-lubang terbuka untuk bisa suara masuk ke dalam. Oh, berarti selain sebagai desain juga itu ada fungsi untuk akustiknya ya Pak? Betul. Karena base-nya kan gini Mas, ini kan akustik ini. Base-nya akustik, setelah itu kita ada gap, kemudian kita pasang ini. Sehingga ruang-ruang ini atau lubang-lubang ini bisa sebagai penyerap suara, sehingga bisa sebagai fungsi peredam ya, sebagai akustik. Jadi lebih estetik ya, untuk peredam akustik ya Pak. Ya kan gitu loh Mbak. Nah, kayak ini misalnya, ini kan sebenarnya kan bentuk-bentuk yang sederhana kita coba pasang, hanya satu bentuk geometris ini, tapi hanya pengulangan dan ada komposisi, ya akhirnya menjadi sesuatu yang unik juga sebenarnya gitu loh. Istilahnya kalau sekarang Instagramable banget ya Pak. Ini kayaknya spot-spotnya bakal banyak spot-spotnya Pak. Buat foto-foto kayaknya Pak. Ya, betul. Makanya nanti segera kembali Mas untuk foto-fotoan di sini. Ya, Pak. Amin. Oke, nah ini misalnya, kemudian ini entrance dari itunya tadi Pak ya? Ya, entrance dari depannya gini, jadi entrance itu orang langsung naik ini, kemudian langsung sudah ada di tengah-tengah audiens. Jadi melewati audiens kanan kirinya, baru mereka menyebar gitu ya Pak ya? Betul. Sehingga di saat ada permentasan ini kan masih kelihatan ini gini, background stage-nya masih kelihatan sedikit. Gitu, jadi nggak ganggu dia. Karena orang lalu lalang gininya audien itu bukan dari depan ya, dari belakang dan dari samping. Nah ini mungkin jadi ini Pak, bagi jadi strategi juga tuh Pak, bagi yang datang terlambat malu Pak, karena kan ngelewatin yang lain Pak. Ya betul. Nah ini ke sini dia kita Mas. Tuh. Nah kemudian yang ini yang outdoornya, nah yang di dalamnya ini ruang pertunjukan. Jadi di saat mereka sudah selesai dengan kapasitas 500 itu kan kita siapkan ruang-ruang terbuka untuk bisa menampung kegiatan-kegiatan yang selesai di dalam gitu loh. Iya, jadi nggak hanya cuma ini setting areanya. Nah ini setting areanya. Nah sekarang tempo hari minggu lalu saya ke sana, ini udah mulai tumbuh gini tanamannya ada di sini. Ini jadi sebagai perlu pakai tanaman rambat gitu ya Pak? Ya ini rambat. Nah, ini sebagai syuting area, orang banyak kerja di sini, orang banyak nyantai di sini. Tapi nyantainya mikir loh Mbak, nggak nyantai. Nah kira-kira begitu Mbak, ini yang di depannya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. GoPro with Vlog Pro. Oke. Terima kasih. Terima kasih.